Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bahasan video kemarin. Kalau video kemarin kita sudah membahas circle center point, arcs 3 point, arcs tangent dan teman-temannya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas circle edge point, arcs endpoint, arcs polar dan arcs polar endpoint. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama saya punya circle edge point. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu 2 point 1 2. Jadi radiusnya sudah terbentuk secara otomatis atau diameternya juga. Kita juga bisa create surface di sini. Untuk contohnya lain, semisal kita punya persegi, jadi 2 point itu satu di sini kemudian satu di sini, kita bisa buat seperti itu. Jadi tepat di kuadran 2 dan kuadran 4 di sini. Kemudian ada lagi yang kedua, 2 point tangent 1 2, seperti kita membuat radius, tapi di sini lingkarannya penuh. Radiusnya bisa kita tentukan sendiri, semisal 50 atau 100 misalnya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi 3 point. Jadi poinnya ada 3. 1 2 dan 3, seperti itu. Jadi ada 1 2, middle di sini juga bisa. Jadi 3 poin ini sebagai contohnya. Untuk radiusnya ini sudah terkunci secara otomatis, sama seperti yang 2 poin di sini. Kemudian selanjutnya ada circle 3 point tangent 1 2 3. Jadi membuat circle berdasarkan 3 titik, 1 2 3, 3 titik tangent dari ketiga garis ini. Kita juga bisa create surface di sini. Baik, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada arcs endpoint. Di sini yang kita pilih adalah endpoint ke endpoint. Kemudian radiusnya atau ukuran diameternya bisa kita tentukan secara manual. Misal radius 150. Jadi kalau dia semakin ke sini kalau radiusnya semakin besar, kalau radiusnya semakin kecil dia akan membentuk lingkarannya itu lebih full tentunya. Misal 50. Kenapa tidak bisa? Karena di sini jarak antara kedua garis ini itu melebihi dari 50. Jadi tidak bisa saya coba ukur ya. 198. Jadi minimal radiusnya itu di atas 198. Kita coba lagi. Misalnya kita bikin minimal diameternya jadi 198,116. Jadi misalnya saya bikin diameter 199, itu masih bisa. 197 itu tidak bisa karena di bawah dari ukuran ini. Berarti kalau radiusnya adalah separuh dari ini. Baik, seperti itu. Baik, bisa juga kita buat tangent tadi. Ada tangent, menu tangent. 1 2 3. Jadi titik ketiga itu berupa tangent. Kalau tadi manual, kalau sekarang tangent. Kalau tangent di sini sudah terlock otomatis untuk radius dan diameternya.
jadi teman-teman tidak bisa mengeditnya. Jadi tergantung dari line yang teman-teman buat. Misal kita offset di sini sebesar 50, terus kemudian kita bikin arch endpoint dengan metode tangent 1 2 sorry tadi line-nya sudah hilang. 50 kita oke. Kemudian arch endpoint 1 2 3. Di sini secara otomatis dari titik ini ke titik ini sebesar tangent ini. Baik, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada arch polar. Di sini kita bisa membuat secara manual terlebih dahulu arch polar. Jadi kita bisa membuat sebuah arch atau seperempat lingkaran atau setengah lingkaran atau enggak ada seperempat lingkaran secara bebas atau fleksibel menggunakan acuan sudut. Di sini dari 0 derajat ke 270 derajat. Tadi menggunakan input manual, sekarang kita menggunakan input tangent. Prinsipnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi titik pertama, kemudian ke garis yang ingin kita tuju, kemudian sudutnya berapa dari sudut ini, misal dari sudut 0 ke sudut 80 atau 90 atau 100, kita bisa isikan endpointnya 100. Jadi kalau tangent itu bisanya yaitu endpoint yang kita atur. Kalau manual tadi, misal manual, kita bisa atur dua-duanya, start atau endpointnya. Radiusnya misal kita isi 50, kemudian start pointnya kita isi 0 derajat di sini, berarti di sini start pointnya. Kemudian endpointnya bisa kita isi 80. Kalau 80 itu di sini, kalau minus 80 berarti dia itu di sini, dari sini sampai sini. Kemudian kalau kita mau bikin dari sini ke sini gimana? Dengan start 0 tapi endpointnya tetap 80, kita inverted artnya. Jadi kesebalikannya. Kalau ini dari sini ke sini, kalau ini dia perhitungannya minus. Kalau ini absolute positif, kalau ini minus. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua selain ini yaitu dari minus 80 kemudian ke 0. Itu sama, bahasanya sama seperti yang tadi. Baik, kemudian ada lagi yang terakhir, itu arch polar endpoint. Jadi di sini kita semisal titiknya ini start point atau end point yang kita pilih titiknya. Semisal start point kita pilih titik di sini. Pointnya itu ada di sini dengan radius 55. Startnya berarti kalau kita pilih 10 derajat, maka dari center point di sini akan mengarah 10 derajat ke sini. Dan end point 100 derajat, maka dari center point di sini akan mengarah ke 100 derajat di sini. Sebagai contoh, saya edit ke 20, kemudian di sini saya edit ke 60, kemudian saya oke, kemudian saya pilih point pada center point dan oke. Untuk membuktikannya saya bikin line 0 derajat, kemudian saya ukur tadi 20 sama 60, jadi seperti itu ya. Jadi semisal kita mau buat sebuah
line atau circle, kemudian kita tahunya sudutnya di sini 30 derajat dengan panjangnya itu 100. Kita bisa buat dengan menggunakan metode yang tadi. Circle-nya di sini, sorry. Saya dulu. Kemudian kita buat di ujung sini, yaitu tadi startnya itu ada di 30 derajat, kemudian N nya kita bisa tentukan 100 derajat misalnya, dengan diameter tadi radiusnya 100. Sama kan, seperti kita mau buat seperti ini dengan radius 100, sudutnya 100, sama seperti ini, tepat di sini sudutnya 100 derajat. Baik, itu teman-teman. Jadi untuk pembahasan circle kita sudah bahas semua, mulai dari circle center point, arc 3 point, arc tangent yang begitu banyak ini, kemudian sama circle edge point, dan circle ARC endpoint, ARC polar endpoint. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Video ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.